Halo, apa kabar? Selamat tahun baru. Waduh, saya lihat pada senyum semuanya bahagia ya. Banyak tahun yang baru ini diwarnai dengan sukacita besar. Ya. Tapi lebih daripada itu, kalau kita kembali berjumpa dalam channel ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Baik, mari kita tunduk kepala. Mohon berkat Tuhan. Kembali Bapa di surga, sumber segala kehidupan kami berbahagia hari ini. Kami ada, semua kami ada bukan karena kemanusiaan kami semata-mata, tapi karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami ada karena Tuhan memanggil kami. Undangan mengatakan mereka kepada kamu sekalian bertanggung berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah itulah sebabnya kami bersyukur. Di tahun yang baru ini kami butuhkan Tuhan dan segala hal. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membuka hati jiwa roh kami untuk mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah hari ini firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Paulus mengatakan demikian. Akan menjadi buah renungan saat ini. Firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Rasul Paulus tegaskan untuk hidup dalam berkat Allah. Memang itulah yang paling disenangi oleh Tuhan, yang paling disukai oleh Allah. Dia rindu untuk memberkati umatnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara. Nah hari ini adakah tahun 2023 ini yang takut menghadapi kehidupannya? Ini pertanyaan. Atau siapa di antara kita yang tidak mau diberkati Tuhan? Ini juga pertanyaan. Memang aneh. Pertanyaan, siapa yang takut menghadapi hidup tahun yang baru ini? Atau siapa yang tidak mau diberkati tahun yang baru ini? Nah ini terserah Bapak Ibu Saudara yang duduk di bawah kaki Tuhan. Memang kita itu sebetulnya orang percaya tidak perlu menghadapi ketakutan. Tapi sebaliknya, kita harus berdiri di atas ketakutan. Dan hari ini kita bicara soal hidup dalam berkat Allah. Tidak ada yang memberkati kita selain hanya Tuhan saja. Karena Dia menciptakan kita, Dia bertanggung jawab. Dia menjamin. Dia menciptakan kita tidak sekedar begitu saja dilepaskan, tapi dipelihara. Rasanya diasuh kehidupan kita ini. Karena hanya Dia sajalah yang memberkati kita hari ke hari. Allah kita itu super kaya raya. Mazmur 89 ayat 12 mengatakan demikian. Mazmur 89 ayat 12 berkata, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Sedemikian rupa Tuhan nyatakan ini. Dari keridhaan Allah itu sebenarnya yang paling disukai adalah selalu ingin memberkati umatnya. Selalu ingin memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Itu kerinduan hal yang paling besar. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 28 ayat 12 sampai 14. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14 inilah janji Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Coba, jelas sekali janji Tuhan. Hanya tetapi, Anda, Bapak, Ibu, kita semua, kita harus dengar firman Allah. Mengerti firman Allah. Taati firman Allah. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan atas perintah Allah. Atau menyembah ilah lain. Berkat limpah itu akan membuat kita tenang-tenang. Karena kita akan dudukkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan. Karena itu rahasianya yang pertama. Mengerti firman Allah. Ini penting sekali. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengatakan. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Nah ini perlu dimengerti Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ini. Ini paling utama. Kalau kita tidak mengerti firman Allah, bagaimana mau diberkati oleh Tuhan? Kalau kita tidak mengerti firman Allah, bagaimana kita mengerti rahasia berkat Allah? Dipengertikan firman Allah itu sangat penting dalam hidup beriman. Dalam diri Bapak, Ibu, saudara dan keluarga. Karena ini merupakan dasar yang mutlak. Tidak boleh tidak. Jangan sekali-kali melecehkan firman. Karena firman itu Allah sendiri. Percaya firman berarti engkau juga percaya kepada Allah. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mengerti firman Allah itu harus mutlak. Yang kedua rahasia. Hidup dalam persekutuan dan persatuan. Ini sangat sangat indah, sangat mulia. Hidup kita ini manusia bagian pokok anggur. Dan kita ini ranting-rantingnya. Berarti ada kehidupan. Hidup berarti ada kebutuhan. Dan kebutuhan kita terpenuhi jika kita meminta, mencari, dan mengetuk. Matius 7 ayat 7 dan 8. Dan Allah akan memenuhi apa yang kita cari, kita minta, kita ketuk. Dan semua akan dinyatakan sesuai firman Allah. Mazmur 136 ayat 25. Persediaan berkat Allah itu tidak pernah habis. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tidak ada yang dapat memberikan segala sesuatu selain dari Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Mazmur 20 ayat 5. Dan berkat Allah itu selalu baru setiap pagi. Bahkan yang terbaik dia berikan. Luar biasa kita punya Tuhan itu. Dia tidak pernah mempermalukan orang yang percaya. Apalagi anaknya. Yang ketiga andalkan kekuatan Allah dan bukan manusia. Ini rahasia yang tidak boleh tidak harus dikenapi dalam kehidupan, dalam usaha, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pemikiran. Andalkan kekuatan Allah dan bukan manusia. Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan kehebatan Tuhan. Tapi yang tidak percaya kehebatan Tuhan, jangan harap untuk melihat masa depan yang cerah. Pernah Anda membaca tetap kitab Ayub? Luar biasa Ayub itu. Dan sangat mengagumkan. Saya sendiri kalau membacanya, kitab Ayub ini sangat kagum. Menjadi bapak seperti Ayub ini luar biasa imannya. Tantangan demi tantangan Ayub hadapi. Dan intinya, aktingnya,
pemulihan terjadi. Dan berkatnya pun 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 mengatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan Daud. Renungkanlah Bapak Ibu Saudara akan firman Tuhan hari ini. Hidup dalam berkat Allah. Dan kalau kita hidup dalam berkat Allah tahun yang baru ini, maka kita melihat mujizat yang luar biasa. Karena itu mari dekatkan diri kita, keluarga. Tuhan di depan, kita di belakang. Tuhan mengatai segala hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami mau hidup dalam berkat Allah di tahun yang baru ini. Kami tidak mau tersisih karena persoalan-persoalan, masalah dan lain sebagainya. Tapi kami apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau ada dalam kami ada dalam diri Allah. Ajar kami mengerti firman Allah. Ajar kami bersekutu intim dengan Tuhan. Dan ajar kami selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi masalah hidup ini. Hamba berhenti, firman-Mu tetap berbicara. Engkau dipermuliakannya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin.